Sobat Blogger, alas kaki merupakan hal penting bagi setiap orang. Dan perkembangan sekarang, sandal maupun sepatu bukan cuma sebagai alas kaki. Lihat saja alas-alas kaki itu. Sangat beragam dengan model-model yang berbeda pula. Tentunya ini sebuah peluang pasar yang potensial. Sobat Blogger, sandal sebagai alas kaki bukan hal yang aneh, bukan? Tapi coba Sobat Blogger perhatikan, seiring perkembangan zaman, penggunaan sandal bukan hanya sebagai alas kaki, tapi lebih dari itu. Sandal merupakan bagian dari gaya hidup, terutama bagi kaum hawa yang tidak mau dibilang ketinggalan zaman. Tak heran loh Sobat Blogger, berbagai bentuk dan model sandal terus berkembang mengikuti tren yang ada di masyarakat. Istilah kerennya, fashion banget Sobat Blogger. Keinginan konsumen yang seringkali berubah, mau tak mau mempengaruhi peluang pasar yang ada, di mana para pengrajin dituntut untuk mampu melihat dan memenuhi peluang besar itu tanpa mengorbankan ciri dari produknya sendiri. Dan ini nih Sobat Blogger, sandal yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, asli Indonesia. Sandal kelom gelis, yang saat ini terus berkembang mengikuti zaman. Dengan kejeliannya melihat peluang pasar yang ada, para pengrajin sandal kelom ini masih mampu bertahan hingga kini. Wah Sobat Blogger, ternyata usaha sandal kelom ini masih sangat terbuka peluang pasarnya. Dan bukan hanya itu Sobat Blogger, ternyata usaha sandal kelom ini adalah usaha yang sudah dilakukan oleh orang tua kita sejak dulu. Dengan begitu, selain mengembangkan usaha yang menguntungkan, kita juga ikut melestarikan budaya bangsa. Tapi meskipun sandal kelom ini sudah terkenal sejak dulu, namun bukan berarti akan mudah mengisi peluang pasar yang ada. Karena sifat dari peluang pasar itu sendiri yang terus bergerak mengikuti selera konsumen dan tren mode yang berkembang. Maka kreativitas dan kemauan untuk terus belajar merupakan cara agar mampu menciptakan sekaligus mengisi peluang pasar yang ada. Sobat Blogger, desain dalam sebuah produk kerajinan memang memberikan dampak yang sangat baik dalam proses penjualan. Dan desain-desain inovatif yang dikembangkan para produsen, khususnya sandal kelom ini, dapat mampu mendongkrak angka penjualan. Nah, Sobat Blogger, kali ini kita akan menelusuri bagaimana desain inovatif dari sandal-sandal kelom ini. Ikuti saya terus di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Bapak ini usaha Bapak ya? Betul. Udah berapa lama ya Pak? Dari tahun 86. Oh, 86 ya? Ya, Oh, cukup gitu. lama juga ya Pak ya? Nah Bapak, apa sih inspirasi Bapak sehingga membuka usaha ini? Emang ini kelom ini dari turunan gitu. Maksudnya dari orang tua, dari kakek nenek dulu kan tertariknya kayak gini. Jadi kita generasi seterusnya gitu. Kok dinamain sandal kelom itu maksudnya kenapa Pak? Itu kan kelom gelis tuh ya, Kelom gelis ya? dari dulu. Itu ciri khasnya kan ada kayu, Kayu? ukiran Oh. gitu. Ini Bapak kita lihat keliling-kelilingnya Pak. Ini ya, Pak, ya?
Pak ya? Iya, ini tempat prosesnya. Pertama kita kalau bikin kelom kan harus ada bahan dulu. Oh, ini tahap Nah, awal ya tahap Pak ya, awal, iya. pembuatannya. Harus dia bahannya? Sama Bahannya dari kayu kayu. mahoni. Kayu apa Pak? Mahoni? Kayu mahoni ya. Kenapa harus pakai kayu itu sih Pak? Karena kayu mahoni itu bahan yang paling cocok untuk dibikin kelom gelis itu ya. Soalnya kan satu nggak ada porinya, nggak kelihatan, di finishingnya bagus, juga bisa garingan gitu. Nah, Bapak selain bahannya kayu, bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sandal ini? Yang diprioritaskan tetap kayu. Cuman kita banyak dimodifikasi sama EPA juga, spon namanya ya. Spon, ini kalau udah berbentuk kayu seperti ini, selanjutnya prosesnya seperti apa Pak? Habis pola dulu. Oh, kita bikin pola dulu. Apa yang kita mau, apa yang kita itu kan dipola gitu. Oh, yaudah kita lihat ya Pak ya. Boleh, boleh. Sedangkan peralatan untuk membuat sandal sendiri cukup sederhana loh Sobat Blogger, yaitu pemotong kayu, mesin penghalus atau amplas, alas cat, gunting, palu, dan alat ukir. Setelah semua bahan siap, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat pola. Pola sendiri dibuat dengan cara menggambar bentuk sandal pada kayu yang akan dibuat sandal. Pada pembuatan pola, ukuran bentuk harus disesuaikan dengan ukuran kaki, sesuai kebutuhan loh Sobat Blogger. Proses apa Pak? Ya, di sini kita kan tadi awal bahan ya. Bahannya. Sekarang di sini tempatnya kita bikin mode, Oh, mode. bikin pola. Pola ya Pak ya. Nah, kita tergantung apa yang kita bikin, modenya model apa. Di sini beberapa model dari sini gitu ya. Pak, untuk modelnya sendiri itu model apa saja sih Pak? Modelnya banyak, kita yang punya mode, ada yang model pendek, tinggi, Pendek, setengah tinggi. tinggi Itu gitu haknya kan. ya, Pak, ya? Iya, iya, iya. Pak, habis pembuatan pola ini, selanjutnya proses apa Pak? Pemotongan sesuai ngikutin dipotong seperti itu. Sesuai ikut pola ya Pak ya? Iya, iya. Yaudah kita lihat Pak ya. Iya, boleh. Nah, setelah pola terbentuk, kemudian kayu dipotong menggunakan mesin pemotong dengan mengikuti garis pola yang ada di kayu. Pengrajin ini sangat cekatan ya Sobat Blogger. Setelah kayu-kayu tadi sudah dipotong sesuai dengan pola, kemudian dipertegas bentuknya atau ditap dengan menggunakan pisau pahat secara manual. Sehingga bentuk sandal jadi lebih manis dan disesuaikan dengan lengkuk kaki secara umum. Tentunya akan lebih nyaman jika dipakai nantinya. Oh iya Sobat Blogger, desain pola tentunya sangat beragam loh. Disesuaikan dengan desain serta model yang kita inginkan. Seperti sandal dengan lubang seperti ini nih Sobat Blogger, atau sandal bentuk-bentuk polos seperti ini. Bapak, habis proses pembentukan ini, selanjutnya proses apa? Ini penjemuran, ini prosesnya di sini. Ya. Sobat Blogger, tahap selanjutnya setelah bentuk sandal jadi, dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari secara langsung selama 4 hingga 5 hari. Penjemuran sendiri dilakukan untuk membuang kadar air yang ada dalam kayu, sehingga akan lebih ringan jika dipakai. Dan jangan lupa Sobat Blogger, agar kering merata, sebaiknya posisi sandal selalu dibalik selama proses penjemuran. Nah, Sobat Blogger, setelah bentuk sandal ini kering, tahap selanjutnya adalah menghaluskan bagian permukaan sandal sehingga terlihat lembut. Habis dijemur, langsung diamplas penghalusan. Penghalusan, gimana tuh penghalusannya Pak? Tempatnya di sebelah sana. Sana ya? Jadi, Penghalusan permukaan kayu sendiri dapat dilakukan dengan cara diamplas ataupun menggunakan mesin penghalus permukaan seperti ini. Sobat Blogger, menghaluskan sandal sebaiknya dilakukan dengan teliti dan hati-hati.
Dan sebaiknya gunakan masker penutup agar debu-debu kayu tidak terhirup secara langsung. Nah, sandal kayu ini sudah halus loh Sobat Blogger. Dan untuk lebih mempercantik, setelah dihaluskan, sandal sebaiknya diberikan cat dasar menggunakan vernis agar terlihat lebih mengkilat. Lihat, sandal ini sudah di vernis. Beda kan Sobat Blogger? Pemberian cat dasar berfungsi juga untuk menutup pori-pori kayu, agar kayu tidak mudah lapuk jika terkena air. Ini habis di sini kan tinggal diukir. Tinggal liquid ya? Tempatnya sebelah sana. Tempat proses pengukiran ya Pak ya? Iya, tadi kan ini habis di sanding ya. Sanding. Oh Sanding iya. di dasar, Jadi mengkilat begini ya Pak ya? Iya. Langsung diukir kayak gini. Oh jadi kiri ya Pak ya? Iya. Dan proses selanjutnya setelah pengecatan dasar, sandal pun diberi ukiran dengan berbagai motif tentunya, disesuaikan bentuk sandal yang telah jadi. Sobat Blogger, salah satu keunikan sandal kelom adalah memiliki ukiran berbagai motif pada bentuk sandalnya. Coba Sobat Blogger perhatikan, tangan lincah pengrajin ini, pisau rautnya terlihat pasti, menggores ukiran-ukiran cantik. Karena sandal kelom kebanyakan dipakai kaum hawa, ukiran pun harus dibuat manis dan cantik. Sedangkan pemilihan desainnya pun disesuaikan dengan selera pasar pastinya. Nah, Pak, habis proses pengukiran ini selanjutnya proses apa? Ada natural kayak gini, nggak diebras, ada juga yang diebras habis diukir. Oh gitu. Tempatnya di sana kalau ebrasnya. Jadi kita lihat nih Pak ya? Boleh ya. Sobat Blogger, selain menggunakan ukiran, pemberian motif pada sandal kelom juga dapat dilakukan dengan cara melukiskan gambar motif pada sandal menggunakan cat yang tahan terhadap air. Seperti motif-motif yang ini, tetap terlihat cantik bukan? Sobat Blogger, pada proses pemberian warna dan motif tergantung dari kebutuhan dan selera. Namun, jika kita ingin memberikan tambahan warna lain pada sandal kayu kita, setelah proses pengukiran, sebaiknya lakukan pengecatan kembali menggunakan warna yang diinginkan. Pengecatan pada proses ini dilakukan menggunakan airbrush agar hasil warna yang didapat terlihat lebih lembut dan rata. Sobat Blogger, inilah proses terakhir dari pembuatan sandal kelom ini, yaitu pemasangan tali dan juga pemasangan cover. Kita lihat yuk. Sobat Blogger, setelah sandal kayu ini jadi, maka untuk melengkapi hingga terbentuk menjadi sandal yang lengkap, maka proses selanjutnya adalah memasang tali-tali atau kulit-kulit penahan kaki yang sudah disiapkan. Pemilihan tali sendiri harus disesuaikan dengan warna serta motif sandal yang sudah dibuat. Proses memasang tali sendiri dapat menggunakan lem perekat lebih dahulu, kemudian dipaku agar lebih kuat. Dan agar sandal lebih kuat serta nyaman pada bagian bawahnya, sebaiknya pasang karet pelapis menggunakan lem lalu direkatkan. Dan setelah bagian pinggir karet digunting rapi, jadilah sandal kelom yang cantik. Wah, terlihat sangat bagus ya Sobat Blogger. Inilah sandal kelom warisan tradisi dari Tasikmalaya yang hingga sekarang tetap eksis dan makin berkembang. Sebuah pengalaman berharga saya bisa datang ke tempat ini. Bagaimana Sobat Blogger? Cukup mudah kan cara membuat sandal-sandal kelom ini? Mungkin Sobat Blogger sudah bisa mencobanya di rumah. Kenapa tidak ya Sobat Blogger?
Sobat Blogger, pada proses pembuatan sandal kelom ada hal yang unik. Kebetulan ataupun tidak, tapi kenyataannya para pengrajin sandal kelom ini semua pekerjanya kaum laki-laki. Meskipun sandalnya sendiri untuk kaum hawa. Dan konon, sejak zaman dahulu kala selalu begitu. Dan katanya, karena yang mengerti perempuan itu justru kaum laki-laki. Terdengar janggal, tapi ada benarnya juga ya. Sobat Blogger, tidak sulit untuk memasarkan sandal kelom ini. Seperti apa ya proses pemasarannya? Tetap di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Ya Bapak, ini kan sandal kelomnya sudah jadi. Nah, bagaimana sih proses pemasarannya? Oh, pemasarannya sebagian kita pasarkan di depan. Oh, di depan di toko ya, Pak Ya, ya? toko ada 3 toko daerah sini ya. Ya, saya juga kebanyakan dijual di grosir pengepul di ya, grosir. di Cikurubu. Juga punya kita juga gitu punya saya. Mereknya juga sama di sini. Tiap hari tiap ada yang selesai udah beres, kita bawa ke sana. Oh, kita pilih di sana ya, Pak Pemasarannya. ya? Di sana pengepakannya untuk ke ya untuk keluar kota. Keluar kota juga ya, Pak ya? Ya. Di sana. Yuk kita ke tempat grosir Boleh, ya, Pak. boleh ya. Sobat Blogger, munculnya persaingan dalam dunia bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya persaingan, maka para pengrajin akan terpacu untuk menciptakan produk yang bermutu dan menarik secara desain. Begitu juga dengan mengembangkan usaha sandal kelom. Meskipun sudah memiliki brand sendiri sebagai sandal tradisional, bukan berarti peluang pasar yang ada akan tetap bertahan. Jika secara kualitas dan desain tertinggal dari pesaing lain, maka akan ditinggalkan oleh konsumennya juga, Sobat Blogger. Jadi, mempertahankan kualitas memang lebih susah ya, Sobat Blogger. Nah, untuk produk sandal kelom ini, pemasarannya sudah memasuki kota-kota besar yang ada di Indonesia. Bahkan sampai ke mancanegara loh, Sobat Blogger. Ini salah satu tempat penjualan eceran. Oh, penjualan Jadi yang di sana tadi ada juga, di sini juga sama. kios juga ya, Pak ya? Nah, di sini jual eceran. Tapi kebanyakan saya jual di Grosir. pasar Cikurubu grosir, juga grosir juga di sana gitu. Jualnya kodian, maksudnya Kodian, meskipun untungnya dikit, cuman kita kan jual barang semua, nomor size-nya juga habis semua. Kalau di sini kan acak Iya, nomor, itu kan nomor ya, Pak ya? kalau kita kan bikin satu seri, size-nya 36 sampai 40. Iya. Kadang laku satu kan 4 yang belum ini. Jadi kita gitu. masalah harga itu pertimbangkan. Para pengrajin menjual sandal-sandal kelom ini pada toko-toko miliknya sendiri atau toko orang lain dengan sistem berbagi keuntungan. Mereka memasang contoh-contoh sandal kelomnya di display-display yang sudah disiapkan agar para pengunjung tertarik untuk membelinya. Ada juga yang menjual ke grosir-grosir sandal untuk dijual lagi. Untuk yang cara ini, pengrajin hanya mengambil keuntungan yang kecil, namun dalam jumlah banyak, hingga mampu menutupi total dana produksinya dan keuntungan untuk terus bisa menjalankan usaha kerajinannya. Sandal-sandal kelom ini dibuat dengan modal yang cukup ringan. Karena dibuat dalam partai besar, maka total modalnya pun terasa besar. Penjualan sandal kelom ini berkisar antara Rp20.000 sampai dengan Rp200.000 jika sandal kelom ini dijual di toko-toko. Beda jika yang dijual ke pihak grosir yang mengambil dalam partai besar. Harga per sandalnya pun bisa setengah dari harga di toko. Meski begitu, masih ada keuntungannya. Nah, Bapak ada nggak kiat-kiat untuk sobat blogger yang ada di rumah? Oh iya, mungkin dari saya ya, pengalaman saya juga mulai awal usaha itu, pertama kita harus punya semangat Semangat pasti ya, Pak ya? ya. Hah? Dan terus berkreasi, terus motivasi supaya kita bisa bikin sesuatu yang bisa dipakai sama orang banyak Iya. gitu maksudnya. Ya sampai gitu saya alhamdulillah juga berkat mungkin kerja keras saya bisa menciptakan seperti lapangan kerja juga untuk orang lain gitu. Ya alhamdulillah gitu. Gitu aja.
Ya Bapak, terima kasih banyak ya Pak Ya, ya, sama-sama, hari ini ya, sudah ya. menemani saya dan Iya, iya. memberikan informasi yang bermanfaat bagi saya dan sobat blogger yang ada di rumah. Terima Iya, kasih iya. Bapak ya. Ya, sama-sama. Sobat blogger, menjalankan usaha kerajinan apapun, seperti usaha kerajinan sandal kelom ini, memang dibutuhkan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan mau mengembangkan diri agar mampu melihat peluang-peluang pasar yang ada di depan mata. Memang butuh sebuah kerja keras sobat blogger dalam menjalankan sebuah usaha. Begitu juga dengan usaha sendal kelom ini. Harus memiliki semangat yang tinggi untuk terus berimprovisasi menciptakan model-model baru dan jeli melihat peluang pasar. Melihat peluang dan keuntungannya, mungkin sobat blogger tertarik ingin mencobanya. Satu alternatif usaha yang bisa sobat blogger pikirkan jika sobat ingin memulai usaha sendiri. Sandal kelom yang merupakan warisan budaya memang memiliki keunggulan tersendiri dalam meraih peluang pasar, khususnya peluang pasar di luar negeri yang konsumennya begitu tertarik dengan budaya bangsa kita. Dan ini kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan.